Payung di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas menjalani panggilan tugas kehidupan kita di tengah-tengah dunia pemberian Tuhan, maka adalah baik kita datang dan melandasi seluruh aktivitas itu melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai fondasi dalam perjalanan hidup dan iman kami di sepanjang hari ini, di tengah-tengah aktivitas karya tugas panggilan kerja dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-29 demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah keturunan Allah. Rasul Paulus dalam kitab Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita perhatikan kata-kata Rasul Paulus dalam kitab Roma pada pasal yang ke-8 ini. Dan jika kita adalah anak, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa Bapak Ibu? Ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, saudara-saudara, kita menerima janji keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus. Kerajaan Allah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bukanlah seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia saat ini, yang memiliki sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh raja ataupun ratu. Kerajaan Allah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berarti pimpinannya adalah Allah sendiri. Itu berarti, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah lah yang memimpin atas diri saudara, hidup saudara, maupun saya, hidup kita, diri kita. Allah lah yang menjadi pemimpin atas semua itu. Bukan saja Allah yang menjadi pemimpin atas hidup saudara dan saya, tapi juga Allah lah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Bangga bukan Bapak Ibu? Pasti saudara bangga, karena saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Bangga, harus bangga Bapak Ibu. Tidak ada orang lain selain saudara dan saya yang disebut sebagai anak-anak Allah, karena kita diselamatkan di dalam Yesus. Kita bangga Bapak Ibu karena kita disebut sebagai anak Allah, dan kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan sebagai anak Bapak Ibu, kita patut berbangga dan bersyukur karena kita juga menerima janji keselamatan itu yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Karena janji keselamatan itu ada sebuah jaminan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bacaan firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-29 mengatakan kepada kita bahwa dalam konteks iman, tema kita semua atau kita berasal dari keturunan Allah
dalam konteks iman, sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak yang berasal dari keturunan Allah. Dalam konteks iman Bapak Ibu, saudara, saya, kita yang percaya pada Yesus adalah anak-anak yang berasal dari keturunan Allah. Sebagai anak-anak keturunan Allah Bapak Ibu, maka hidup kita pun juga harus mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam terang, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai seorang yang dengan yang lain. Pertanyaannya, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Kenapa kita harus hidup dalam kasih, kebenaran, dalam damai seorang dengan yang lain? Karena Allah yang kita sembah saudara-saudara dalam Yesus adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Imamat pada pasal yang ke-19 ayat 2 mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bahkan 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 15 hingga 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, luar biasa bukan? Karena itu, berbanggalah dan bersyukurlah atas status saudara dan saya, status kita sebagai orang-orang yang diselamatkan dalam Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Berbanggalah dan bersyukur atas status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai keturunan Allah, karena keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, jalani hidup hari ini dengan menampakkan kekudusan Allah yang ada dalam dirimu, yang ada dalam diri saudara dan saya, yang ada dalam diri kita. Mari jalani kehidupan hari ini dalam kebenaran dan ketaatan kita kepadanya. Karena saudara, saya, kita yang diselamatkan dalam Yesus adalah anak-anak keturunan Allah yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 19 pun menegaskan itu dengan mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Dia, Allah yang hidup dan menyelamatkan diri kita dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bersyukur ketika kami disebut sebagai anak-anak keturunan Allah. Kami bangga karena bukan saja disebut sebagai anak-anak keturunan Allah, tapi kami juga adalah ahli waris kerajaan Allah yang menerima janji keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus, di saat ini ketika kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini, biar kami tetap menjaga dan memelihara diri hidup kami, menjaga diri hidup kami agar tetap ada dalam kekudusan-Mu ya Allah, seperti Engkau kudus. Menjaga hidup kami agar hidup kami tetap ada dalam kebenaran-Mu seperti Engkau yang adalah sang sumber kebenaran itu. Menjaga hidup kami sehingga hidup kami bisa menghadirkan damai sejahtera kasih seperti Engkau yang adalah sang sumber damai dan kasih itu. Tuhan, pimpin hidup kami dalam kudusan, kasih dan kebenaran, dan jadikan hidup kami sebagai sumber berkat yang memberkati kehidupan dunia ini dan orang lain. Seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, di tengah-tengah keterpanggilan hidup kami, baik sebagai siswa mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai seorang buruh, sebagai seorang yang berusaha atau pengusaha,
Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai berumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami senantiasa, dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Amin.